Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Pramudia. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 23101112100022. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sejarah dan hubungan antara Jerman dan Jepang di Perang Dunia II. Ada serta juga masa lalu negara dari kedua itu penuh dengan perang, penuh dengan kekerasan dan punya traumanya sendiri, serta saya akan jelaskan semuanya itu beserta apa pengaruhnya untuk Jerman dan Jepang ke depannya secara singkat. Coba kalian tanyakan dalam hati kalian sendiri, kok bisa Jerman itu terkenal dengan disiplinnya, terkenal dengan industrinya, terkenal dengan tekniknya atau dalam bahasa Inggrisnya engineer-nya, dan juga bagaimana sih Jepang sekarang itu kok apakah masa lalu Jepang itu terutama pada Perang Dunia II mempengaruhi sosial dan budayanya Jepang ya zaman sekarang, terutama di salah satu konten yang sangat lekat dengan Jepang itu kan. Pada segmen selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari masing-masing negara pada Perang Dunia II. Oke, memasuki bagian pembahasan yang pertama, yaitu sejarah atau masa lalu dari Jerman dan Jepang yang berperang pada Perang Dunia II. Dengan pertanyaan utama dari saya, bagaimana sih Jerman dan Jepang berani menyatakan perang kepada sekutu? Waktu itu tiga negara utamanya Inggris, Prancis, dan Polandia. Polandia karena mau diserang. Oke, untuk dimulai dari Jerman, awal mula Jerman berani agresif ke negara lain itu dimulai ketika Hitler naik kuasa jadi kanselir. Tapi kita bahas sebelumnya. Setelah perjanjian Versailles, Jerman dijadikan kambing hitamnya Perang Dunia I. Jerman lah yang paling rugi, paling banyak dituntut untuk membayar kerugian. Nah, karena Jerman waktu itu terutama masanya Republik Weimar berusaha memperbaiki dengan hal itu dengan cara memperbaikinya, yaitu memprint duit sebanyak mungkin. Akibat itu Jerman pun invasi. Satu potong roti itu dulu pada zaman itu bisa berjuta-juta gulden. Waktu itu mata uang gulden. Nah, rakyat melarat, negaranya dituntut banyak negara untuk bayar kerugian. Nah, itu dimanfaatkan Hitler untuk naik kuasa. Pertama dengan mendirikan partai Nazi, Nasional Sosialisme Jerman. Terus Hitler itu dengan kemampuan orasi berpidatonya yang waktu itu sangat bagus, berhasil membujuk dan meyakinkan rakyat Jerman kalau dialah Mesias atau penyelamat dari Jerman waktu itu. Dimulai dari Hitler naik menjadi kanselir Jerman, waktu presidennya Presiden Paul von Hindenburg. Saat Hindenburg meninggal, Hitler mengambil alih posisinya menjadi presiden. Digabunglah
posisi presiden dan kanselir, dan jadilah posisi Führer. Dari situlah Hitler Hitler naik ke kuasa. Dari situlah dia membangun kembali angkatan militernya Jerman. Dulu uh, dibatasi 100.000 tentara, dia dia kerahkan bahkan sejutaan, 1 juta lebih, dan angkatan udara dia bangun juga. Nah, puncak dari itu semua, Jerman yang waktu itu sedang beraliansi dengan Uni Soviet menyerang Polandia dan pecahlah Perang Dunia II. Dan untuk Jepang mulai bangkit. Jadi militer Jepang mulai bangkit itu sejak restorasi Meiji dengan industrialisasinya. Restorasi Meiji itu kata kuncinya. Uh, Jepang dengan industrinya yang bangkit itu perlu bahan mentah, tapi Jepang tidak punya. Jadi dari situlah Jepang uh, mengadopsi sejenis imperialisme. Bagaimana mereka menyerang negara lain, dimulai dari Perang Dunia I, meskipun secara kecil-kecil kan. Namun saat Perang Dunia II, Jepang mulai berambisi, dan ambisi mereka itu mengalahkan Amerika Serikat. Di situlah mereka Jepang ikut serta dalam Perang Dunia II pertama kali dengan penyerangan Pearl Harbor. Oke, baik, untuk bagian pembahasan yang kedua sekaligus bagian pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang sejarah hubungan atau khususnya diplomasi antara Jerman dengan Jepang pada Perang Dunia II. Hubungan antara Jerman dan Jepang pada Perang Dunia II itu dipengaruhi oleh dua faktor persamaan. Pertama, persamaan ideologi. Kedua, persamaan musuh. Pertama, persamaan ideologi. Nah, Jerman pimpinan Hitler waktu itu sering dipanggil Nazi Jerman, menganut ideologi nasional sosialisme atau Nazi yang terkesan sangat sangat ultranasionalis, sangat chauvinis, bahkan bisa diklasifikasikan sebagai ideologi yang kayak chauvinisme gitu. Dan Jepang waktu beberapa sekitar 10 tahun sebelum Perang Dunia II sudah menganut ideologi ultranasionalisme. Kedua kedua negara ini sama-sama ultranasionalis. Yang satu ultranasionalis yang biasa, yang satu itu seperti dicampur dengan ideologi lain, kayak dari namanya sosialisme. Untuk faktor yang kedua yaitu musuh. Jerman sama Jepang sama-sama punya satu musuh yang sama, Uni Soviet. Walau untuk Jerman dengan ideologi Nazi itu sangat bermusuhan dengan komunisme, karena Hitler membenci dua orang. Pertama orang Yahudi, kedua orang komunis. Untuk Jepang dan Uni Soviet pernah perang loh sebelum Perang Dunia II. Perang uh, perang Rusia Jepang, atau bahasa Inggrisnya Sino-Japanese War. Kalau tidak salah waktu itu Rusia yang menang karena adanya kepemimpinan jadi dari Jenderal Zhukov waktu itu. Tapi itu di luar pembahasan. Oke, saya akan balik. Mereka sama-sama musuh yang sama. Mereka malah pernah membuat fakta yang namanya Fakta Anti Komintern. Salah satu perwakilannya dari Jerman dalam fakta itu Menteri Luar Negerinya Joachim von Ribbentrop, yang kayaknya kemungkinan Anda namanya pernah dengar di fakta non agresi Molotov-Ribbentrop. Ribbentrop selain ikut dalam uh, fakta Molotov-Ribbentrop, dia juga ikut dalam dia jadi perwakilan dalam fakta anti komentar antara Jerman dan Jepang. Faktanya itu isinya kurang lebih kedua negara, Jerman dan Jepang, tidak akan bantu Uni Soviet saat perang. Dari situ. Baik, untuk penutup, sekian. Terima kasih sudah mau mendengar cerita saya, mau mendengar seperti
omongan atau agak-agak kayak diskusi saya tentang Perang Dunia II, sekalian untuk memenuhi tugas juga dan ya ngomong-ngomong sedikit tentang apa yang saya suka. Nah, salah satu hobi dari saya itu mempelajari tentang perang, terutama Perang Dunia II. Oke, baik. Dengan itu saya akhiri. Saya Rahan Pramudia mengucapkan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang kurang atau bahkan salah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.